Semuanya, saya Dua Leo. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda kalian sebuah film Korea, Fabricated City. Seorang pria muda yang kecanduan game sedang main game online, telepon di samping dia berdering. Penelepon itu seorang gadis, ia meninggalkan teleponnya di kafe. Gadis itu meminta Kwon Yu membawa telepon ke rumah dia. Karena imbalan mencapai 300.000 won, jadi Kwon Yu setuju membantu gadis itu. Bagi orang yang kecanduan game, jumlah uang ini tidak sedikit. Tiba hotel, Kwon Yu menemukan pintu tertutup. Gadis itu sedang mandi. Dia meminta Kwon Yu meletakkan telepon di tempat tidur dan mengambil uang. Dia berpikir uang ini akan membantu dia menahan hidup dalam waktu tertentu. Namun keesokan paginya Kwon Yu ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Di samping itu pisau berdarah juga ditemukan di rumahnya. Kwon Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah itu media melaporkan motif kriminal Kwon Yu. Katanya Kwon Yu dulunya adalah atlet taekwondo nasional. Tapi karena perilaku kekerasannya maka dia dikeluarkan dari tim dan menjadi pengangguran. Kemudian ia menjadi kecanduan permainan kekerasan, ambigu antara dunia nyata dan dunia maya, memunculkan perilaku antisosial. Tempat kejadian perkara memiliki DNA dan sidik jari Kwon Yu. Air mani pada korban juga milik Kwon Yu. Ada banyak bukti yang membuktikan bahwa Kwon Yu adalah pembunuh gadis itu. Pada bagian tengkuk dan perut korban terdapat 31 tusukan pisau. Pembunuh ini sangat kejam. Akhirnya, Kwon Yu dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup karena pelanggaran seriusnya dan dia harus dipisahkan dari masyarakat secara permanen. Inilah penjahat berbahaya tingkat 1. Kwon Yu mengklaim kepolosan tapi dia diberi suntikan obat penenang dan dimasukkan ke dalam penjara. Keesokan harinya, Kwon bangun dan dia sangat bingung. Kwon Yu mulai makan bersama narapidana lain. Dia tidak berani berhubungan dengan siapapun di tempat ini. Bos gangster Daeksu sangat tertarik dengan orang yang baru saja ditangkap. Daeksu memerintahkan anak buahnya menangkap Kwon Yu dan menghina dia. Kwon Yu tidak ingin mengakui dosanya, bergegas memukul Daeksu. Menunggu sampai Kwon Yu dipukuli dengan cukup parah, penjaga penjara bergegas untuk memukuli dia satu pukulan lagi. Setelah itu Kwon Yu ditahan selama sebulan. Sebulan kemudian, begitu Kwon Yu keluar dia telah diserang oleh dua anak buah gay Daeksu. Penyiksaan baik secara fisik maupun mental ini tampaknya membuat Kwon Yu kehilangan semua keberanian untuk hidup. Setelah Kwon Yu ditahan, ibunya berdiri di depan pengadilan untuk mengajukan banding. Meskipun hujan deras dia tidak berhenti. Akhirnya, ada seseorang menghubungi dia. Orang itu berkata dia memiliki bukti yang Kwon Yu tidak ada di tempat kejadian. Ketika mengunjungi anak, ibu dia tidak bisa menahan tangis. Saat ini, Kwon Yu merasa bingung, wajahnya menunjukkan ketakutan. Ibu dia mendorongnya untuk menjadi kuat, harus bertahan untuk tidak dihukum. Dia telah menemukan saksi, mungkin tidak lama kemudian, kebenaran akan terungkap. Saat ini Kwon Yu baru merasa semangat lagi. Sebagai atlet taekwondo, Kwon Yu berusaha sekuat tenaga untuk melindungi bagian penting di tubuhnya tiap kali ia dipukul. Berusaha makan dengan baik untuk mempertahankan hidup. Suatu hari seorang pengacara Chon Sang mengunjungi Kwon Yu, melaporkan bahwa ibu dia bunuh diri dan membutuhkan tanda tangannya untuk mengadakan pemakaman. Kwon Yu tidak percaya. Ibu tidak mempunyai alasan apa untuk bunuh diri. Belum lama ini dia masih mendorong anaknya. Pasti memiliki sesuatu yang tidak bisa dikatakannya. Dosa yang belum dihapus serta kematian ibunya yang aneh membuat Kwon Yu semakin sedih. Dia memutuskan untuk kabur dari penjara untuk mencari pembunuh sebenarnya, membuktikan dirinya tidak bersalah. Saat makan, Kwon Yu dengan sengaja melirik Daeksu. Daeksu tidak membiarkan orang lain meremehkannya, jadi dia memutuskan memukul Kwon Yu. Dia tidak mengetahui bahwa inilah saatnya yang Kwon Yu tunggu-tunggu. Kwon Yu memotong wajah Daeksu dengan pisau, lalu menusuk perut dirinya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia memanfaatkan kesempatan menyerang penjaga penjara dan melepaskan dirinya. Kwon Yu mencari Chon Sang dengan harapan bisa tahu kabar saksi yang ibunya katakan. Namun Chon Sang bilang ini hanyalah lelucon orang lain. Dan ibu dia juga sangat kecewa, jadi dia telah bunuh dirinya.
Setelah itu, Chon Sang memberikan Kwon Yu benda yang ditinggalkan oleh ibunya dan menyarankan dia untuk mengakui dosanya. Mendengar sirene polisi di luar, Kwon Yu melompat keluar jendela untuk melarikan diri. Di malam hari, Kwon Yu pergi ke warnet untuk membaca berita tentang kasusnya. Dia masuk ke Gmail dan melihat sebuah video. Video ini merekam seluruh proses sebelum dan sesudah kasus dia. Semua video keamanan di hotel dihapus, hanya bersisa beberapa bagian yang memiliki Kwon Yu. Untungnya kamera dari sebuah mobil di depan hotel telah merekam seluruh proses munculnya Kwon Yu. Pengemudi mengirimkan video ke stasiun TV tetapi dilarang tayang. Seorang hacker telah membobol jaringan stasiun TV dan secara tidak sengaja menemukan video. Berdasarkan waktu video, dari waktu masuk hingga waktu keluar dari hotelnya Kwon Yu hanya butuh waktu 3 menit 16 detik. Tidak bisa melakukan tindakan cabul 2 kali, menusuk 31 tusukan pisau, memindahkan tubuh korban ke kamar mandi dan menghapus semua bukti kejahatannya. Hacker terus mengecek akun media sosial korban, mengetahui bahwa sebelum dibunuh, korban telah pergi ke klub malam. Video keamanan klub malam juga menunjukkan bahwa korban bersama seorang pria keluar dari hotel sekitar jam 3 pagi. 1,5 hari kemudian, korban mati di hotel. Namun seorang pria tersebut tidak diperiksa polisi. Tiba-tiba, video berhenti diputar, suara seorang pria di headphone bergema. "Kakak, cepat lari, pemiliknya warnet telah mengenali kamu." Ternyata orang yang memanggil Kwon Yu sebagai kakak adalah anggota tim game. Kedua membuat janji untuk bertemu di sebuah kedai teh. Ternyata orang yang menelponnya adalah seorang gadis. Penyetel suara mengubah suara di game. Gadis ini bernama Yowol, seorang hacker yang menderita gangguan obsesif sosial. Dia memiliki kepribadian yang tertutup, tinggal sendirian di pinggiran kota yang liar. Barang sehari-hari juga dibawa ke rumah oleh orang lain. Setelah itu, Yowol mengundang semua anggota di tim game untuk membantu Kwon Yu. Mereka mempercayai kepribadiannya dan bersumpah untuk membantunya sekuat tenaga. Dalam kasus serupa beberapa tahun terakhir, truk selalu muncul di berbagai tempat kejadian. Lagi pula, truk-truk ini semuanya berasal dari tempat parkir bekas. Kwon melecak dan menemukan pemandangan menyeramkan di sebuah rumah besar. Itulah pemandangan yang seorang pria berseragam sedang membersihkan tempat pembunuhannya. Orang-orang ini bekerja dengan sangat terlatih. Sesuai dengan urutannya, mereka pasti dilatih secara profesional. Setelah itu, mereka membawa jenazah korban ke sebuah gedung. Berdasarkan foto-foto di dinding, terlihat bahwa korban adalah seorang bintang terkenal. Di malam hari, Kwon Yu sudah menyaksikan proses pembunuhan mereka dengan mata kepalanya sendiri. Mengingat bahwa dia juga dirugikan oleh mereka, dia tiba-tiba terbangun. Akhirnya kebenaran mengungkapkan bahwa pengacara Chon Sang merupakan dalang dari pembunuhan itu. Secara lahiriah dia adalah pria biasa saja, tetapi dalam kegelapan dia adalah manipulator seluruh kota. Sebenarnya korban dibunuh oleh seorang putri bangsawan bernama Chu Yeri. Korban membuat Yeri marah, jadi dia dibunuh. Dan Chon Sang adalah kerabat Yeri, jadi dia menemukan seseorang untuk mengakui kejahatan. Chon Sang memiliki ruangan gelap yang dipasang banyak server. Di sini, dia dapat mengambil data apapun dari kota. Dia menemukan bahwa korban suka pergi ke klub malam untuk berburu gadis. Jadi dia secara acak memilih gadis di klub malam untuk bertindak sebagai pengganti. Setelah itu, dia memberikan kabar tersebut kepada wartawan, meminta wartawan menulis artikel tentang gadis klub malam yang suka membunuh. Selanjutnya, seorang staf profesional akan ke rumah gadis itu untuk mengumpulkan sampel kulit, sampel sidik jari, dan mengatur tempat kejadian perkara. Penemuan Kwon Yu membuat Chon Sang terkejut, tetap tidak apa-apa. Dia memanfaatkan hubungan dirinya untuk melepaskan Deoksu, meminjam tangan Deoksu untuk membunuh Kwon Yu. Saat ini, Kwon Yu sedang mencari gadis klub malam di foto korban. Yowol memeriksa sidik jarinya, segera setelah itu menemukan gadis tersebut di toko rambut. Melepaskan virus ke ponselnya melalui tautan dari teks. Keesokan harinya gadis itu menerima panggilan telepon. Kwon Yu menguping, menemukan bahwa suara di telepon dan suara yang memanggilnya dulu sangat mirip. Sekarang mereka juga menggunakan metode ini untuk memikat gadis itu ke tempat kejadian perkara yang tersedia. Menurut rencana pelaku sebenarnya akan ditangkap melalui operator. Namun begitu tiba di tempat itu operator telah ditangkap oleh anak buah Chon Sang. Kwon Yu mengejar tapi tiba-tiba Deoksu muncul, memukulnya dan menangkap Kwon Yu. Untungnya Yowol telah bisa menemukan posisi Kwon Yu. Mereka menyamar sebagai korban wanita,
memanggil polisi untuk menyelamatkan Kwon Yu. Posisi Kwon Yu membuat Yowol merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Segera setelah itu, Yowol menemukan alat pelacak di relik yang ditinggalkan ibu Kwon Yu. Chonsang telah memberi gelang ini kepada Kwon Yu. Saat ini Kwon Yu baru memahami bahwa Chonsang merupakan dalang dari semua pembunuhan. Di malam hari, Kwon Yu dan anggota dalam timnya menerbangkan pesawat tanpa pilot ke rumah Chonsang untuk mencari bukti. Di sana mereka menemukan server ukuran besar. Mereka ingin mencuri data dari server, tetapi Yowol tidak dapat merusak sistem keamanan jaringan server. Kwon membawa orang ke tempat kejadian perkara yang diatur Chonsang untuk merusaknya. Sampai saat Cheo Sang meminta anak buah mengatur lagi, mereka semuanya segera dibunuh. Lalu menipu Yeri ke tempat kejadian perkara, mengumumkan media, mengacaukan rencana Chonsang. Setelah itu, Kwon Yu masuk ke rumah Chonsang, memukul dia. Kwon Yu mengambil USB, menyalin semua data Chonsang. Namun Chonsang mengatur semua. Dia meminta Deaksu menangkap semua rekan Kwon Yu. Kalau Kwon Yu tidak menyelamatkan mereka, mereka akan dibunuh. Selain itu, data di server terlalu berat. Perlu setidaknya 30 menit untuk memuat sepenuhnya. Tidak ada pilihan lain, Kwon Yu harus kembali dengan tangan kosong. Untungnya Kwon Yu kembali tepat waktu, memutus aliran listrik, menyelamatkan rekannya. Mereka naik mobil dan melepaskan diri dengan panik. Mobil Deaksu mengejar mobilnya. Saat ini Chonsang sedang mengedit video yang ada Kwon Yu di dalamnya. Memalsukan bukti bahwa Kwon Yu membunuh korban, memfitnah Yeri. Rekan-rekan Kwon Yu juga mereka dituduh menjadi organisasi kriminal yang kecanduan video game. Chonsang menyangka dia telah menang. Pada saat ini semua data di servernya dipindahkan. Ternyata Yowol telah melepaskan virus ke USB. Begitu Kwon Yu telah menipu polisi dan Deaksu keluar, anggota-anggota lain segera menayangkan video pembunuhan Yeri, cara yang ayah Yeri minta bantuan dari Chonsang dan cara Kwon Yu kena tipu. Ternyata putra anggota Kongres telah membunuh seorang gadis dan memfitnah Kwon Yu terlibat dalam pembunuhan itu. Ketika anggota Kongres menelepon dan minta bantuan dari Chonsang, dia menyebutkan pembunuhan itu sangat mudah bagi dia, tidak apa-apa. Sesungguhnya, bagi mereka, ini hanyalah hal-hal sepele. Karena udah ada orang mengaku bersalah atas nama mereka. Selama ini, tindakan pembunuhan ini terlalu biasa bagi mereka. Tidak diketahui berapa warga sipil tak berdosa yang telah dirugikan. Pada akhirnya kebenaran telah menang. Chonsang telah ditangkap saat dia sedang meloloskan dirinya. Deaksu di penjara telah mengadakan pesta untuk menyambut dia. Baiklah, film ini selesai di sini. Jangan lupa berinteraksi untuk memotivasi kelompok 2 Leo.